Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan membawakan sirah kisah sahabat Nabi yang sahih dan dijamin masuk surga, yaitu Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia tergolong bagian dari as-sabiqunal awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangannya dalam Islam tak diragukan lagi. Ia bahkan pernah serakat dalam perang Uhud demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ia memperoleh julukan sebagai orang syahid yang hidup atau orang syahid yang bangkit dari kematiannya. Nama lengkapnya adalah Thalha bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Thalha berasal dari Quraisy serta menerima siksaan kejam dari kabilahnya karena memeluk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sejak kecil, Thalha sudah belajar berniaga. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, Thalha sukses dalam perdagangan yang ia lakukan. Ia bahkan bisa mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab pada saat itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Thalha bin Ubaidillah adalah ketika ia berpergian ke Syam, tepatnya di Busra, sekarang masuk wilayah Suriah. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Mekah?" tanya pedagang itu. "Aku berasal dari Mekah," ujar Thalha. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi, yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Mekah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi, kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu sangat membekas di benak Thalha. Ia pun pulang ke Mekah mendahului tenggat dari kapilah dagangnya dan mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Sejak itulah hidayah Islam mengetuk hati Thalha dan ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta langsung memeluk Islam. Thalha mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa bahkan sampai nyaris meninggal. Kesetiaan Thalha mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah, orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanyalah 11 orang Ansor dan Thalha bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka diadang oleh rombongan prajurit musuh. Lalu Rasulullah SAW berujar, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi teman surgaku." "Aku, wahai Rasulullah," kata Thalha bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau, kau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu melangkah maju melawan prajurit-prajurit musuh. Beberapa waktu kemudian, ia pun meninggal mati syahid. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir. Thalha selalu menjadi sosok yang pertama yang mengajukan diri. Ketika tinggal Thalha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah beliau SAW berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Thalha." Thalha bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah SAW.
Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad. Lalu Tolha berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama penyerangan itu, tubuh Tolha luka berkali-kali, namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Tolha kawan sekalian," seru Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Tolha terkapar tak sadarkan diri. Ia dalam keadaan pingsan, seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati karena saking banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang menyabet badannya. Ketika diobati, terdapat sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Karena kesetiaan dan perjuangannya itulah Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Tolha," sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat, ia adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Salah satu julukannya adalah Tolha Al-Khair, Tolha Al-Fayyad, dan Tolha Al-Zud. Ia menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kepentingan Islam dan fakir miskin. Namun, hartanya terus berkembang dan perdagangannya terus menguntungkan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Tolha terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, Tolha berada di kubu Aisyah dan tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Di perang Jamal itulah Tolha terkena panah beracun yang menyerenggut nyawanya di 60 tahun. Inilah akhir dari seorang syahid, Tolha bin Ubaidillah, yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tolha berada di surga, sabda beliau SAW, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad berujar, "Tolha sudah ditentukan mati syahidnya," hadis riwayat Hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.